membakar sampah. Sampah-sampah yang berserakan harus dimusnahkan ya. Hal yang paling ampuh untuk memusnahkan sampah adalah dengan cara membakar. Membakar semua sampah ya, sampai sampah itu menjadi abu. Tapi pastikan jangan yang dibakar besi ya. Kalau besi yang dibakar tidak bisa menjadi abu. Jadi sebaiknya kalau ada besi yang bekas jangan dibuang, apalagi sampai dibakar. Tapi besi itu dijual sajalah ke tukang butut ya, agar bisa mendapatkan uang. Ternyata sampah-sampah itu ada juga masih bermanfaat ya. Ada juga sampah yang bisa bermanfaat dan menguntungkan, seperti plastik ya, kertas, besi, aluminium, kuningan, dan alat-alat elektronik. Kalau barang-barang bekas yang sudah dianggap sampah, kalau bisa jangan dibuang ya, dimusnahkan, apalagi sampai dibakar. Karena barang-barang bekas itu bisa menghasilkan uang. Kalau barang rongsokan itu dijual ke tukang butut. Tapi kalau Anda tidak mau menjual barang rongsokan itu ke tukang butut, itu terserah Anda saja ya. Mau dibuang dan dimusnahkan pun boleh. Kalau dijual itu lebih bagus. Sampah-sampah yang gampang terbakar seperti kertas, daun-daunan kering ya, papan, kayu, dan lain-lain. Dari jenis-jenis sampah yang layak dibakar seperti daun-daunan. Daun-daunan itu tidak ada bermanfaatnya bagi kita itu guys. Dan juga plastik asoy ya, atau plastik bungkusan jajanan, itu tidak ada manfaatnya. Jadi lebih bagus sampah plastik itu dibuang dan dibakar sajalah, karena itu tidak layak lagi digunakan dan harus dibuang. Tetapi kalau kertas seperti buku-buku, karton, kardus, dan lain sebagainya, mungkin itu masih bisa ya digunakan dan dijual ke tukang butut. Tapi kalau Anda ingin membakar semua kertas dan buku-buku yang tidak berguna, ya itu boleh-boleh saja. Yang penting Anda tidak membutuhkan buku-buku itu lagi. Kalau tidak dibutuhkan lagi, ya musnahkan saja pun bolehlah. Tapi kalau menurut pendapat saya, kalau buku-buku seperti buku-buku pelajaran yang masih bagus, sebaiknya jangan dibuang ya, apalagi dibakar, tapi disimpan sajalah. Sebab itu buku pelajaran itu banyak memiliki pengetahuan ya. Bisa kita mendapatkan pengetahuan dari buku-buku pelajaran itu. Jadi kalau bisa buku-buku yang bermanfaat itu janganlah dimusnahkan. Karena buku itu masih berguna untuk dibaca. Tapi kalau Anda tidak suka membaca, terserah Anda sajalah, mau dibuang, mau diapa-apain buku itu pun boleh saja ya. Mau dibakar pun itu suka hati Anda. Jadi pada dasarnya semua kertas apapun bisa dibakar itu guys.
termasuk uang. Jadi uang bisa juga dibakar. Tapi saya sangat yakin dari banyaknya penduduk di dunia ini tidak akan ada yang mau membakar uang ya. Karena semua manusia membutuhkan uang, membutuhkan duit, termasuk saya juga membutuhkan duit. Kalau ada orang yang mau membakar uang pecahan 100.000 hingga segoni, pasti orang itu dipastikan orang gila itu guys ya. Jiwanya sudah terganggu itu. Jangankan uang ratusan ribu ya, jangankan uang ratusan ribu sampai segoni, satu lembar saja pun uang 100.000 tidak ada orang yang mau membakarnya itu guys. Karena uang 100.000 itu sangat bermanfaat. Oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi, janganlah Anda mau membakar uang. Lebih bagus membakar kemenyan sajalah. Jadi mendingan buku togel sajalah atau buku erek-erek saja yang dibakar. Karena erek-erek itu tidak bermanfaat bagi orang yang beriman. Tapi kalau orang penjudi ya itu sangat rugi kalau buku erek-erek itu dijual. Jadi kalau sampah-sampah yang sudah tidak layak lagi digunakan, sebaiknya dimusnahkan saja dan dibakar. Sampah yang dibakar itu seperti daun-daunan, kertas, kayu ya yang sudah busuk, pelepas sawit dan lain-lain. Jadi sampah-sampah itu gampang terbakar. Tapi kalau besi sebaiknya jangan dibakar ya. Tapi besi itu gunakan saja untuk memukul kepala koruptor. Tapi kalau Anda nggak sampai hati memukul kepala koruptor dengan besi, jangan Anda lakukan. Karena para koruptor itu termasuk manusia juga. Tapi manusianya manusia yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Jadi kalau kita membakar sampah, pastikan sampahnya yang kita bakar ya. Jangan pula sampai kita membakar diri kita ya dengan menyiramkan bensin ke tubuh kita dan menghidupkan api. Wah, hal itu sangat tidak layak untuk kita lakukan guys ya. Karena membakar diri itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi bakarlah sampah itu semua ya, sampah-sampah yang berserakan kita kumpulkan pada satu tempat, lalu kita membakarnya. Cara membakar sampah itu gampang itu guys. Kalau sampah seperti kertas dan daun-daunan, cukup saja kertas itu dibakar ya. Membakar kertas itu tentu saja dihidupkanlah apinya guys. Sumber apinya bisa menggunakan mancis dan juga korek api. Begitu api sudah menyala, lalu kumpulkan semua kertas itu dalam satu tumpukan ya. Tapi pastikan jangan sampai kertas itu basah ya. Kalau kertas itu basah, apinya mungkin tidak menyala itu guys. Begitu api sudah menyala, lalu tumpukan ya sampah-sampah yang lain agar semuanya terbakar. Kalau kita membakar sampah, pasti akan ada asapnya itu guys. Kalau Anda nggak percaya kalau membakar sampah ada asapnya, silakanlah bakar sampah sekarang juga. Seandainya kalau sampah yang dibakar itu tidak mengeluarkan asap, berarti hal itu sangat ajaib itu guys.
dan bisa membuat kita sangat heran ya. Jadi apapun yang dibakar pasti mengeluarkan asap. Begitu juga dengan membakar hutan. Bahkan pembakaran hutan itu asapnya yang lebih parah itu guys. Bahkan asap dari pembakaran hutan itu bisa menimbulkan penyakit. Makanya pemerintah dengan tegas ya melarang siapa oknum-oknum yang membakar hutan. Jadi kalau ada yang membakar hutan secara liar, itu harus dihukum. Sampah-sampah yang tidak bermanfaat harus dimusnahkan dan dibakar ya, karena sampah-sampah yang berserakan di sembarang tempat bisa menimbulkan penyakit seperti penyakit demam berdarah. Saya sangat yakin dimanapun kita tinggal, kalau ada sampah-sampah yang berserakan pasti akan dibuang, dimusnahkan, dan dibakar. Cara memusnahkan sampah bukan hanya dengan cara dibakar, tetapi ditanam ya, atau dikubur. Seperti kaleng-kaleng yang tidak bermanfaat lagi dan sampah yang lain ditanam. Cara menanam sampah tentu saja tanahnya yang dilubangi guys. Tapi kalau kamu melubangi tanah itu ya untuk menanam sampah, janganlah kamu berpikir untuk menggali kuburan ya. Janganlah dihayalkan membuat kuburan, tapi fokuskan tanah yang kau lubangi itu untuk menanam sampah. Jadi melubangi tanah itu ya bisa sampai 1 meter, bahkan 2 meter juga boleh. Lebih dalam lebih bagus. Tapi jangan sampai lubangnya sedalam 500 meter. Kalau Anda melubangi tanah sampai sedalam 500 meter untuk menanam sampah, nanti kamu bisa kelelahan ya, dan itu namanya kurang kerjaan. Jadi lubangilah tanah untuk menanam sampah itu sewajarnya. Cara melubangi sampah itu, cara melubangi tanah untuk menanam sampah itu tentu saja menggunakan cangkul ya. Jangan menggunakan tanganmu sendiri. Kalau kamu melubangi tanah sedalam 2 meter dengan menggunakan tanganmu, saya yakin guys, kamu tidak akan bisa melakukannya. Kalau mau ya, lebih gampang melubangi tanah untuk mengubur sampah itu menggunakan alat berat. Tapi kalau hanya untuk ya melubangi sampah, melubangi tanah untuk mengubur sampah itu di lingkunganmu ya, di tempatmu tinggal, gunakan sajalah cangkul. Setelah tanah itu kau lubangi sedalam 1 meter, bahkan lebih dari 1 meter, lalu masukkanlah semua sampah itu ke dalam lubang itu. Jangan pula kau masukkan semua barang-barang yang ada di dalam rumahmu itu ke lubang itu, tetapi sampah saja ya guys, sampah yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi sampah itu kau buang, kau masukkanlah ke dalam lubang itu ya. Kemudian setelah sampah itu masuk ke lubang itu, lalu timbun semua tanah ke lubang itu. Tapi pastikan guys,
Kalau kamu ya membuat lubang untuk menanam sampah atau mengubur sampah, jangan di lingkungan tetanggamu, guys, ya. Nanti bisa terjadi keributan. Tapi lubangilah tanah untuk mengubur sampah itu di tempatmu, ya, di tempat kamu tinggal. Di tempat yang layak ya untuk menanam sampah itu di belakang rumahmu. Kalau sampah-sampah itu sudah dimusnahkan, ya, semua sampah itu sudah dimusnahkan semuanya, kita pun akan terhindar dari segala penyakit. Jadi salah satu menjaga kesehatan kita adalah memusnahkan sampah di pekarangan rumah kita. Dan kita juga bisa bergotong royong dengan warga ya di mana kita tinggal untuk memusnahkan semua sampah di lingkungan tempat kita tinggal. Kalau kita sudah terbebas dari sampah, kita pun bisa hidup sehat. Jadi salah satu hidup sehat itu adalah memusnahkan semua sampah-sampah yang tidak ada manfaatnya di lingkungan kita tinggal.